Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami seringkali banyak berdosa. Kami seringkali banyak meninggalkan ajaran-ajaran-Mu. Kami seringkali lupa atau tidak peduli dengan apa yang Kau ingatkan kepada kami. Meskipun seringkali kami diingatkan oleh para pemimpin agama kami. Kami diingatkan oleh kitab suci, tapi kami menegarkan hati. Atau lebih tepat tidak peduli dengan apa yang ada. Kami tetap masuk di dalam dunia lumpur, kegelapan dan dosa. Ampunilah kami Tuhan. Bukalah mata kami supaya kami memiliki hati yang lembut terhadap Engkau dan suara-suara-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketika kita memasuki masa pemerintahan raja-raja di Israel, maka beberapa kali orang-orang Israel, orang Yehuda dibuang ke pembuangan. Israel, Yehuda diserang oleh bangsa-bangsa di sekitar. Lalu mereka diusir, dikembalikan dari Asyur, dari Babilonia, dari Syria dan segala macam. Dan mereka melihat bahwa pembuangan bangsa Israel itu sebagai tanda bahwa Israel itu tidak taat kepada Tuhan. Mereka berdosa. Mereka membuang aturan-aturan yang mereka lakukan, mereka miliki dari nenek moyang mereka. Dan mereka mengikuti adat istiadat orang-orang yang di sekitar. Dan itu yang membuat Tuhan murka dalam hidup bangsa Israel sebagai bangsa, sebagai negara. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, demikian juga ketika kita melihat dosa, ya, ketika kita melakukan perbuatan jahat itu punya akibat, gitu loh. Akibatnya untuk diri kita sendiri, juga akibatnya bagi keluarga kita, bagi anak cucu kita, bagi mungkin beberapa generasi akan terjadi. Akibat itu mempunyai dampak yang negatif. Ya, jadi jangan mengira bahwa ketika kita berdosa sekarang, ya itu hanya kena pada saya, tapi juga pada anak, pada cucu, pada siapapun yang terjadi. Maka itu yang terjadi pada hidup kita. Jadi dosa itu bersifat sosial, jangan lupa. Dosa bersifat sosial. Ketika kita berdosa, bukan hanya saya yang mempunyai akibat, tapi pada orang-orang di sekitar. Ya. Karena itulah maka dampak itu, akibat itu entah relasinya menjadi tidak baik, ya, relasi kita dengan orang lain gak baik, atau relasi dengan Tuhan juga terhambat. Ada hambatan-hambatan yang membuat kita tidak mampu dan tidak bisa seringkali untuk melakukan sesuatu yang baik, karena ada sesuatu yang mengikat kita untuk tidak melakukan sesuatu yang baik. Disinilah kita tahu pentingnya bagi kita keberanian kita untuk berani mengaku dosa. Ya. Dengan pengakuan dosa itu segala macam ikatan belenggu-belenggu masa lalu kita, ya, itu diputus. Ya. Disitulah kekuatan dari penebusan Kristus, penyelamatan Kristus. Ya. Demikian juga ketika menjadi, apa bedanya kita ketika kita menjadi Katolik, ketika kita dibaptis, ketika diberi sakramen Krisma, ketika diberi sakramen-sakramen lain, terutama sakramen tobat, itu sebetulnya kalau mau jujur, itu memutuskan ikatan-ikatan benang di masa lalu dalam hidup kita, gitu loh. Apalagi ketika kita menyadarinya, ya, mengakuinya, menerimanya, bukan hanya sebagai dosaku pribadi, tetapi sebagai dosa keluarga. Dan itulah yang dilakukan oleh Daniel, dan itu juga yang dilakukan oleh Nehemia ketika mereka dibuang ke pembuangan dan mereka melihat kota Yerusalem hancur lebur karena penjajahan, karena serangan bangsa-bangsa lain. Mereka mewakili dari bangsa itu untuk mohon ampun karena perbuatan-perbuatan nenek moyang mereka. Dan Tuhan memakai mereka untuk mengembalikan, untuk menyadarkan hal-hal tersebut. Nah, dalam bacaan pertama hari ini juga dikatakan begitu. Jadi Tuhan berbicara mengingatkan kepada pribadi-pribadi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lewat nabi-nabi, lewat pelihat-pelihat, supaya bangsa Israel bertobat. Nah,
Jadi kita melihat ini tidak hanya sebagai sesuatu yang pribadi, individual, tetapi juga sebagai komunitas, yaitu sebagai keluarga. Ya, ketika salah satu berdosa, juga ketika itu sebagai gereja, sebagai komunitas, lingkungan, gereja, negara, ya. Karena kita merupakan satu bagian yang dari keseluruhan. Ketika anggota lain berdosa, itu pun terkena kepada saya dan kepada kita semua. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita perlu menyadari juga bahwa sebagai bagian dari suatu komunitas besar, itu keluarga bukan hanya keluarga kecil, bisa juga dari orang tua, kakek, nenek, dan seterusnya. Maka penting di situ, perlu juga di situ, bahwa kita menyadari ya apa yang terjadi sebelumnya. Kalau kita punya informasi tentang orang tua kita, tentang nenek kita, tentang asal usul kita, ya, dan kita mohon ampun. Kenapa itu kita pun produksi dari masa lalu kita, ya, produksi dari orang tua kita, nenek kita, dan seterusnya. Maka perlu juga kita menyadari sebagai yang sering terjadi dengan berdoa untuk antar generasi. Orang bilang sebagai pohon keluarga, whatever lah itu. Ya. Nah, jadi itu saudaraku yang terkasih. Maka ketika kita mengalami sesuatu yang berulang-ulang terjadi, penderitaan terjadi dalam hidup kita, mungkin kita juga perlu menyadari bukan hanya sekedar saya yang sekarang ini berbuat baik, tetapi ada sesuatu yang akibat dari perbuatan-perbuatan jelek, ya, dari orang tua kita, nenek moyang kita, dan seterusnya. Ya, tentu kita tidak perlu membesar-besarkan yang lalu-lalu, ya, karena dengan baptisan itu segala ikatan diputus, ya. Tapi mungkin masih ada residu, ya. Masih ada residu, masih ada sisa-sisa yang berakibat, yang harus saya tanggung juga sebagai bagian dari keluarga saya, generasi sebelumnya. Harus saya tanggung juga untuk, dalam tanda petik ya, menebus dosa orang-orang yang telah melakukan itu, entah oleh orang tua kita, kepada nenek moyang kita. Ya, karena keberdosaan mereka pada waktu-waktu tertentu. Nah, itu harus saya tanggung, ya. Maka dalam arti tertentu, kalau saya boleh sampaikan, dalam arti tertentu ya, kita membantu menyelamatkan, menebus, jangan salah ya, tanda petik lo ya. Kita berusaha dengan hidup kita sekarang ini menebus dosa-dosa yang diakibatkan oleh orang tua kita, nenek moyang kita. Nah, dalam konteks inilah maka kita harus tetap tabah dan tekun di dalam penderitaan yang sedang kita alami sekarang. Ya, sekali lagi mungkin karena dosa kita juga, tapi juga mungkin dosa yang diakibatkan oleh generasi sebelumnya. Ya, jadi itu yang pertama, harus kita sadari baik-baik. Jadi sebab itu kalau kita perhatikan dalam bacaan hari ini, sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Ya, suku Israel diserang, lalu orang-orangnya dibawa ke pembuangan. Bukan hanya dihancurkan, tapi dibawa ke pembuangan. Ya, dan itulah kemudian menyebar kemana-mana di daerah Asyur, Babilonia, ya, raja-raja atau daerah Mesir, mereka dikuasai ke sana. Itu yang harus kita sadari. Yang kedua, dalam bacaan Injil hari ini kita diminta dalam khotbah di bukit untuk tidak mudah menghakimi, untuk tidak mudah mengadili. Ya. Nah, mengapa demikian? Karena hak pengadilan, hak hukum itu hanya pada Allah. Kedua, kita tidak punya kemampuan, daya untuk mengerti seluruh perspektif apa yang dilakukan oleh diri kita sendiri atau diri orang lain. Kita tidak punya mengenal motivasi yang terjadi kenapa orang melakukan A, melakukan B, melakukan C. Maka kita tidak berhak menghakimi orang lain. Karena kita tidak punya, seperti yang Tuhan miliki, kemampuan, daya yang secara menyeluruh orang melakukan tindakan-tindakan tertentu. Maka
ketika kita melihat orang lain berbuat tidak baik atau jahat, ya, itu kita tidak boleh menghakimi dan menghukum, tapi mulai justru berbelas kasihan, mencoba mengerti, mencoba memahami. Daripada kita menghakimi, lebih baik kita mendoakan supaya orang itu dibebaskan dan mereka mengerti motivasi dasar apa mereka melakukan hal tersebut. Sekali lagi, dan itu bukan hanya ketika kita dengan mulut kita, tetapi dari pikiran kita. Menghakimi itu tidak berarti kita dari apa yang tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan kita kepada orang lain, tetapi dari pikiran kita itu sudah menjudging seseorang. Oh, orang ini jahat, oh orang ini begini, oh orang ini begitu, orang ini begitu. Ya, dengan sikap penghakiman seperti itu, kita menjadi apa? Seperti bertindak seperti Tuhan. Bahayanya di situ. Ya, dan kita membuat stigma pada orang A, B, dan C. Kamu begini, begini, begini. Dan terus akan begitu terus. Nah, itu menjadi ketika stigma itu ada dalam bayangan kita, lalu menyebabkan apa? Prasangka, praduga, prakira. Ya, orang itu begini karena begini-begini dan seterusnya. Nah, itu sehingga nanti relasi kita juga tidak bagus dan kita menghakimi, menuduh orang lain mempunyai stigma tertentu. Maka kita lihat di situ yang bisa seperti itu hanyalah Tuhan yang tahu segala-galanya, backgroundnya, latar belakang, motivasi orang tersebut. Karena itulah maka yang diminta oleh Tuhan kepada kita yaitu berbelas kasihan dan mendoakan orang tersebut. Ketika kita melihat orang lain atau siapapun juga lah, ya, entah teman, juga anak-anak kita, saudara-saudari kita, teman-teman kita, justru ketika kita berdoa dan kita menyalurkan energi positif kepada mereka, ya, maka itu yang akan menyebabkan sesuatu yang berharga, yaitu dengan tanda petik lagi menyelamatkan orang lain. Ya. Tindakan kita itu justru menyelamatkan dan menebus orang lain untuk bisa berbuat baik. Jadi bukan hanya berdoa, itu sangat penting, tapi juga kita mencoba untuk berdialog, mengajak. Ya, mungkin ada masalah-masalah yang bisa kita bantu, kita mendengarkan. Ya, jadi itu yang harus kita perhatikan. Nah, untuk bisa seperti itu, kita harus dan apalagi kita tidak mampu mengubah hati orang. Kedua, kita tidak bisa sulit sekali mengubah hati orang. Dengan doa benar supaya Tuhan yang mengubah. Kemudian yang kedua dengan mendengarkan. Sehingga kita tidak mengadili, menghakimi orang lain, dan kita mendengarkan apa yang sebetulnya terjadi ketika orang mengungkapkan, kita mendengarkan dan dia mengungkapkan apa yang menjadi masalah. Orang tersebut dimengerti. Ketika dimengerti, maka dia akan berubah. Paling tidak. Nah, disitulah kita dalam konteks itu ikut serta dalam karya keselamatan Tuhan karena ada orang yang mengerti, gitu loh. Orang tersebut dimengerti oleh kita. Jadi peranannya penting sekali di situ, mencintai itu juga mengerti, tidak menghakimi orang lain. Saudara, semoga kita mempunyai sikap batin yang tidak mudah mengadili, tidak mudah menghakimi, tapi mendengarkan, meski mungkin kita tahu ada masalah apa di situ. Di dalam peristiwa itu kita hanya mendengar dan tidak ikut-ikut mengadili dan menghakimi orang lain. Tetapi berdoa dan mendoakan, dan bila mungkin kita punya akses untuk bisa berdialog, kita mendengarkan. Sekali lagi, semoga hari ini ketika dua hal penting yang harus kita ketahui, seringkali dosa yang kita lakukan itu punya akibat untuk diriku sendiri, punya akibat untuk generasi sebelumnya, dan apa yang terjadi padaku juga merupakan sebab dari yang sebelum-sebelumnya terjadi. Dan saya sekarang harus tekun dan tabah supaya saya menanggung sebagian dari derita-derita yang merupakan akibat dari dosa-dosa orang lain juga dalam keluargaku, juga bangsaku dan negaraku. Dan kedua, mari kita berempati kepada orang lain dengan mendoakan mereka
dan tidak berprasangka yang tidak baik, bahkan jahat, mengadili dan menghakimi orang lain. Karena itu hak Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita memiliki hati yang baik, yang berbelas kasih kepada kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Tuhan, ampuni segala dosa, karena seringkali kami mengadili dan menghakimi orang lain. Kami menghukum orang lain dengan memberikan stigma A, B, dan C. Ampuni kami. Semoga kami belajar mengampuni orang lain, mendoakan orang lain apapun juga dosa dan kelemahan. Dan semoga kami berani mengaku dosa di hadapan-Mu, supaya dosa-dosa yang diakibatkan oleh siapapun bagi kami, entah diri kami sendiri dan orang lain, diputuskan. Dan Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Berkat-Mu atas kami semua, dan bagi yang sakit diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.